Selamat pagi Ayahanda. Saya Igede Suryaditya Pranajaya dengan NIM D1A021158 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan makna kedudukan Perpu sejajar atau setingkat dengan undang-undang. Di sini saya mengambil penjelasan dari buku ilmu perundang-undangan yang dibentuk oleh Ibu Maria Farida. Di buku ini, Ibu Maria Farida ini menjelaskan bahwa Perpu ini jangka waktunya itu sangat terbatas tuh atau sementara. Sebab secepat mungkin harus dimintakan persetujuan oleh DPR, yaitu pada sidang berikutnya. Apabila Perpu itu disetujui DPR, maka Perpu itu akan dijadikan undang-undang. Jika Perpu itu tidak disetujui oleh DPR, maka Perpu itu akan dicabut. Karena itu, hierarkinya adalah setingkat atau sama dengan undang-undang, sehingga fungsi maupun materi muatan Perpu adalah sama dengan fungsi maupun materi undang-undang. Jadi, suatu saat Perpu telah disetujui oleh DPR dan dijadikan undang-undang, saat itulah biasanya Perpu dipandang memiliki kedudukan sejajar atau setingkat dengan undang-undang. Hal ini disebabkan karena Perpu itu telah disetujui oleh DPR, walaupun sebenarnya secara hierarki perundang-undangan, fungsi maupun materi keduanya memiliki kedudukan yang sama meski Perpu belum disetujui oleh DPR. Kalau kita lihat contoh Perpu yang telah disetujui oleh DPR dan dijadikan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan terorisme. Adapun salah satu pertimbangan disejajarkannya dengan undang-undang dengan Perpu adalah karena materi muatan Perpu sama dengan materi muatan undang-undang. Dari penjelasannya Ibu Maria tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya undang-undang dan Perpu dalam hierarki peraturan perundang-undangan memang memiliki kedudukan yang sama. Hanya saja keduanya dibentuk dalam keadaan yang berbeda. Undang-undang dibentuk oleh presiden secara normal dan dengan persetujuan DPR, sedangkan Perpu dibentuk oleh presiden dalam keadaan genting yang memaksa tanpa persetujuan DPR. Nah, di sini kita bisa baca juga dalam tatanan dan struktur perundang-undangan, kehadiran Perpu sebenarnya telah diatur dan diakui dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, baik sebelum amandemen maupun setelah amandemen. Perpu tertera dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dalam hal ihwal, kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Hadirnya Perpu sendiri sebenarnya merupakan produk eksekutif di mana munculnya Perpu akibat adanya pertimbangan Presiden dalam memahami dan menafsirkan sebuah situasi tertentu, apakah dalam ihwal kegentingan yang memaksa atau tidak. Kedudukan Perpu ini yang setingkat dengan undang-undang, maka fungsi Perpu adalah sama dengan fungsi undang-undang, baik untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut, ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas-tegas menyebutnya pengaturan lebih lanjut secara umum, atau dasar lainnya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan lebih lanjut, ketentuan dalam ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutnya, dan pengaturan di bidang materi konstitusi. Namun perlu dipahami lebih lanjut, baik undang-undang dengan Perpu memiliki perbedaan dalam tata cara pembentukan, di mana hadirnya undang-undang menggunakan tata cara yang biasa atau dalam kurung keadaan normal sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sementara hadirnya Perpu didukung dengan situasi atau keadaan yang tidak normal yang pada tahapannya hanya berlaku untuk jangka waktu yang terbatas dan haruslah mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut.
Jika tidak mendapatkan persetujuan, peraturan pemerintah tersebut harus dicabut. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam pasal 22 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Hadirnya Perpu yang dilandasi dengan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menurut penulis dengan merujuk dari berbagai sumber, buku yang digunakan merupakan hal yang penting dan perlu dipertimbangkan mengingat dalam praktik penyelenggaraan negara atau pemerintahan sangat dimungkinkan sering terjadi hal-hal yang tidak normal dalam menata kehidupan kenegaraan. Sistem hukum yang bisa digunakan tidak mampu mengakomodasi kepentingan negara atau masyarakat sehingga memerlukan pengaturan tersendiri untuk menggerakkan fungsi-fungsi negara agar dapat berjalan secara efektif guna menjamin penghormatan kepada negara dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian, pemerintah atau administrasi negara memerlukan ruang gerak yang lebih bebas agar dapat bertindak cepat, tepat dan berfaedah atas inisiatif sendiri terhadap sesuatu yang peraturannya belum dibuat oleh pembuat undang-undang atau yang telah dibuat tetapi peraturannya tidak konkret. Apabila ditelusuri lebih lanjut, tentu di satu sisi Perpu menjadi upaya pemerintah untuk mengatasi dan mengendalikan situasi dan kondisi yang tidak biasa. Namun di satu sisi kehadiran Perpu tersendiri sebenarnya mampu menjadi hal yang beresiko bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kewenangan presiden untuk membentuk Perpu dengan landasan hal kegentingan yang tidak ditentukan bagaimana dan apa kriteria yang harus terpenuhi menyebabkan presiden memiliki hak subjektif untuk menafsirkan sendiri suatu situasi tertentu. Kewenangan presiden menafsirkan secara subjektif inilah yang menyebabkan akan adanya kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam pembentukan Perpu. Yang sifatnya subjektif inilah memungkinkan terjadi penyimpangan dari segi maksud dan tujuan. Melalui Perpu, presiden mampu dan memiliki kewenangan untuk membuat suatu peraturan yang menyimpang dari tata cara yang biasa, yang secara lanjut akan mampu memunculkan kediktatoran, akan tetapi sah berdasarkan konstitusi karena perancang undang-undang tidak memberikan bagaimana dan apa saja kriteria mengenai hal ihwal kegentingan memaksa tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana eksistensi desa, peraturan desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, keberadaan peraturan desa secara implisit telah dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dari pasal 1 angka 10 yang menyebutkan bahwa peraturan daerah selanjutnya akan disebut sebagai Perda. Perda adalah peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota. Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat 1, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, nomenklatur peraturan desa masih diakui dan telah masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan pada jenjang yang sangat rendah. Adanya ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentu itu akan menimbulkan persoalan bagi status peraturan desa, apalagi substansi pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 telah mereduksi peraturan desa menjadi bagian produk legislasi desa. Kalau peraturan desa dipandang sebagai bagian dari peraturan daerah, proses pembentukan peraturan desa tidak dilahirkan dari proses legislasi di DPRD dan kepala daerah, tetapi hasil pembahasan antara BPD dan kepala desa. Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang lahir setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 seharusnya justru
menguatkan kedudukan peraturan desa untuk mengatur seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat, serta penjabatan lebih lanjut, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 7, kita lihat di pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Yang kedua, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga nih, peraturan pemerintah. Yang keempat, peraturan presiden. Dan yang kelima, peraturan daerah atau perda provinsi, perda kabupaten kota, dan peraturan desa. Tetapi seiring berjalannya waktu, muncul Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 nih, dinyatakan dalam bab 3 menegaskan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu terdiri dari yang pertama nih, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima itu peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir yang ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota. Dan ayat 2 menegaskan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Di sini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak lagi mengatur perihal peraturan desa dan kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan adanya perubahan ini tentu dapat menimbulkan rasa dilema bagi pemerintahan desa. Di suatu sisi nih, untuk menyelenggarakan roda pemerintahan desa harus memiliki dasar hukum, yaitu peraturan desa. Tetapi di sisi yang lain, peraturan desa itu tidak lagi tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, ini menurut penulis, persoalan status hukum peraturan desa dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dapat dipergunakan dengan asas lex specialis derogat legi generalis, dalam arti keberadaan peraturan desa diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa status hukum peraturan desa mengikat secara yuridis karena mendapatkan atribusi kewenangan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak lagi mencantumkan peraturan desa ke dalam jenjang hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetap mengakui keberadaan peraturan desa sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 8 ayat 2 yang menyatakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Oleh karena itu, dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan tidak semata-mata didasarkan hierarki struktural, tetapi juga dianut hierarki fungsional, sehingga secara fungsional peraturan desa bukan produk hukum yang dilarang atau menjadi barang haram, tetapi diakui keberadaannya dan memiliki daya ikat hukum. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.